saya akan hadir untuk melihat lokasi TKP kejadian dini hari yang meninggal di Jalan Nangka karena ini dekat dengan rumah. Harapan saya nanti Pak Polisi, Pak Jaksa dan Pak Hakim memberikan hukuman yang berat agar tidak ada lagi korban mati dan membuat Bali tidak aman. Buat hukuman 15 tahun, 20 tahun sehingga 20 seumur hidup. Tidak akan ada orang berani lagi melakukan pembunuhan karena hukumannya berat. Tolong Pak Jaksa dan Pak Hakim jangan terima uang dari keluarga pelaku ataupun siapa untuk meringankan hukumannya. Mari jaga Bali untuk anak cucu kita. Terima kasih. Ikuti perjalanan saya ke TKP. Adik betul? Adik bukan orang sini atau orang mana? Maksudnya gimana? Yang mana? Enggak. Bangsat, ini bisa apa bro? Kenapa itu Zah? Ada. Warungnya tutup, darahnya di sini ada. Oh, ini darahnya. Bekas darahnya masih ada. TKP-nya di sini, ini Jalan Nangka. TKP di Jalan Nangka Utara. Di TKP ini, TKP kejadian ini darahnya ini yang meninggal, yang membali, nggak tahu kita pelakunya siapa. Karena ini dekat dari rumah, makanya kita hadir. Harapan tidak akan lagi terjadi seperti ini. Ini dekat dari rumah, nih Jalan Nangka Utara. Kalau dari rumah saya ini kurang lebih 500 meter. Tadi pagi pun dari aparat kepolisian sudah ada hadir ke rumah untuk menanyakan apakah tahu ada informasi. Ini tempat kejadiannya yang meninggal dini hari. Mari kita jaga Bali. Ikuti kisahnya, nanti saya akan kupas. Rahayu, salam sejahtera Bali. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Tadi yang bertiga datang ke TKP melihat tempat kejadian di warung yang terjadi kasus dini hari semeton kita amore ngacintiu. Jadi beberapa kejadian yang sudah terjadi di tanah Bali ini sangat miris ya. Beberapa kejadian, ada pembunuhan, keributan, masuk ada bule yang ribut sama security. Dan tadi pagi jam 2.30 itu ada, kita lihat di rekaman yang beredar viral, ada yang membali yang kena tusuk hingga sampai meregang nyawa. Saya sebagai putra Bali, putra Hindu, sangat menyayangkan kejadian-kejadian seperti ini. Letah tanah Bali kita. Dan kita belum tahu nih pelakunya siapa. Karena ada bahasa keke, orang mana itu nggak tahu. Semoga saja itu bukan orang Nyame Hindu Bali. Kalau Nyame Hindu Bali sangat miris, kita sama Nyame lagi ribut. Saya yang sudah pengalaman pernah ribut ketika ikut di suatu organisasi, sama Nyame sendiri kita ribut saling bunuh. Ketika saya hanya mengajak perdamaian, udah selesai, saya nggak pingin ada terjadi lagi. Ternyata ini terjadi lagi. Kasus seperti ini. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Ketika kita tahu, kita lihat, satu mungkin banyak Nyame Hindu Bali yang adu ego. Kalau Nyame Bali saling ego kita. Kedua, kadang-kadang Nyame Bali tidak saling mau membantu. Tidak saling mau bersatu. Malah ya sudah, yang mati udah biarin mati. Tidak ada urusan dengan kita itu. Itu yang terjadi ketika kasus ini. Dan keempat, kenapa terjadi lagi seperti ini? Ya karena ketegasan aparat ini diperlukan. Bapak Polisi, Bapak Kapolda, saya ingin instruksi beliau tegas. Tidak ada lagi pelaku-pelaku yang berani melakukan tindakan kejahatan di tanah Bali. Dan buat Pak Hakim,
Pak Jaksa, polisi, tolong kalau ketangkep pelakunya hukumannya jangan ringan, jangan hukuman 3 tahun, 2,5 tahun, 5 tahun. Hukum 15 tahun kasus pembunuhan agar tidak ada yang berani lakukan pembunuhan. Ada di beberapa negara ada geng-geng yang melakukan tindakan sadis ditangkap, malah ada yang didor langsung, dar-der-dor. Tidak ada vonis. Di situ akan membuat efek jerah. Kalau dihukumnya dia panjang melakukan kasus pembunuhan, 15 tahun, 20 tahun seumur hidup, saya yakin Bali akan aman. Perlu ketegasan. Perlu juga aparat bertindak lebih tegas dan selalu ada di masyarakat. Semoga Bapak aparat polisi dan TNI sekarang dengan kejadian ini, begitu pun Bapak pecalang. Desa adat harus diaktifkan untuk gerilya, pecalang-pecalang melihat gerakan-gerakan yang mencurigakan ada sesuatu. Hukum adat harus kuat. Dan hukum, sekali lagi hukuman yang diberikan vonis, jaksa harus menuntut tinggi, putusan hakim harus tinggi, sehingga tidak akan ada lagi korban. Kita nggak tahu, siapa tahu besok kita yang korban. Siapa tahu besok saudara kita yang korban, anak kita yang korban. Sebelum terlambat, mari kita benahi. Agar tidak ada lagi jatuh korban di tanah Bali yang kita cintai. Dan saya harap, Nyama Semeton Bali, mari kita bersatu, jangan ngadu ego. Saya, jujur saya nggak, kalau saya bilang saya nggak ego. Bukti di dalam kerobokan, saya bisa menyatukan, saya bisa ngajak bersama. Saya ingin mencari saudara di Hindu Bali saya. Tapi kalau bagi oknum-oknum orang luar yang mau menginjak-injak tanah Bali, saya mau berbuat yang tidak baik tanah Bali, mau jagoan di tanah Bali saya, ayo kita tempur. Ayo hadapi saya. Saya siap pasang badan. Saya siap melawan mereka. Karena tanah Bali adalah tanah warisan leluhur saya yang harus saya jaga sepenuh hati saya. Sepenuh jiwa raga saya. Untung sekarang saya sudah punya saudara banyak yang menyamai saya di Yayasan Santa Kris Bali. Yang betul-betul ingin berjuang kepada tanah Bali. Dan mereka ingin mengabdi dan membuat sejarah. Membuat suatu yang peradaban yang betul-betul kita bisa berguna untuk menjaga. Selain kita berbuat sosial kemanusiaan. Kita juga ingin menjaga taksu tanah Bali. Menjaga adat, budaya, dan agama yang ada di tanah Bali. Mari kita bersatu. Dan buat anak muda, jangan buat geng. Jangan buat kelompok-kelompok. Tolong sayangi orang tua kalian. Jangan main tebas di jalanan. Jangan. Nanti suatu saat kena karma, kena batunya. Kalian disiksa, ketemu aparat. Ketemu kita orang-orang yang sudah dewasa. Kita buat kalian itu bisa menderita. Jangan. Sekali-kali mari bersatu. Buatlah generasi ini. Buat hal-hal yang positif. Permainan game system buat yang baik lah. Sehingga menjadi bagus. Itu aja harapan saya sebagai putra tanah Bali yang miris melihat karena banyak WA masuk, inbox masuk. Bagaimana di Bali sekarang kok rasanya nggak aman, rasanya nggak nyaman. Kita pun keluar nanti was-was katanya. Tolong sekali lagi kita harus tegas, kita harus bersatu dan buat Pak Jaksa dan Hakim ketika masuk kasusnya jangan terima uang, jangan terima suap, jangan terima upeti, hukuman yang berat dikasih. Agar ada efek jerah dan tidak akan ada lagi pelaku-pelaku kasus pembunuhan yang berani melakukan tindakan. Karena ketika mereka hukumannya ringan membunuh, paling 5 tahun bebas, 4 tahun bebas, 3 tahun bebas, berani mereka. Habis bebas, punya kekuasaan. Hukuman ini yang harus dijerahkan. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Salam Rahayu, salam Semeton di tanah Bali. Mari kita jaga tanah Bali, mari kita jaga NKRI. Salam Rahayu. Om Santi 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 Om.